Selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Felicia Rogito Andamite dengan NIM G0024215 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 3 skenario laporan praktikum anatomi. Yang pertama adalah anatomi mandibula. Untuk kasusnya akan saya bacakan. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sedang tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua, jelaskan muskulus penyusun mastik atau res beserta fungsinya dan inervasinya. Baik, untuk yang pertama ada anatomi mandibula. Anatomi mandibula itu ada corpus mandibulae atau yang sebelah sini. Ini adalah badan mandibula. Lokasinya di bagian horizontal mandibula yang memanjang dari sisi kanan hingga sisi kiri. Fungsinya menjadi tempat tertanamnya gigi bawah melalui alveolus. Ini bisa terlihat ya. Lalu kemudian ada ramus mandibula atau cabang mandibula. Lokasinya bagian vertikal mandibula yang menghubungkan korpus mandibula dengan sendi temporomandibular atau TMJ. Fungsinya sebagai tempat pelekatan otot masseter dan otot temporalis yang penting untuk fungsi pengunyahan. Selain itu juga menyediakan kekuatan untuk pergerakan rahang atas dan bawah. Jadi dia juga terhubung dengan tulang temporal melalui sendi TMJ yang memungkinkan pergerakan rahang. Selanjutnya itu ada angulus mandibulae atau sudut mandibula. Sebentar. Nah, ini dia. Lokasinya sudut antara korpus dan ramus mandibula. Fungsinya menjadi tempat perlekatan otot pterygoideus medialis dan masseter yang berperan dalam menutup rahang. Juga menyediakan kekuatan tambahan untuk proses dalam mengunyah. Selanjutnya ada pars alveolaris mandibular atau bagian alveolar mandibular. Lokasinya ada di bagian atas korpus mandibula yang berisi alveolus atau seperti soket untuk menanam gigi. Fungsinya untuk mendukung dan menahan gigi bawah pada tempatnya dan memungkinkan distribusi tekanan saat menggigit dan mengunyah makanan. Selanjutnya ada foramen mentale. Lokasinya yaitu lubang kecil di bagian anterior atau di bagian depan. Ini bagian samping, bagian dalam. Di bagian depan korpus mandibula yang dia dekat sama dagu. Oh ini. Dia itu fungsinya menjadi jalan keluarnya saraf mentalis dan pembuluh darah dan memberikan sensasi pada bibir bawah, dagu, dan bagian bawah dari wajah. Selanjutnya ada tuberculum mentale. Lokasinya itu adalah tonjolan kecil di bawah tengah anterior mandibula, tepat di bawah foramen mentale. Fungsinya menjadi titik estetis yang membentuk kontur dagu. Tempat melekatnya jaringan lunak di sekitar area wajah bagian bawah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada protuberantia mentalis. Lokasinya di tonjolan tulang di bagian depan tengah mandibula yang berfungsi berperan dalam membentuk dagu dan menentukan profil wajah dari seseorang. Jadi dia yang menentukan bentuk dagu dan bentuk wajah manusia. Lebih jelas terlihat pada pria karena perbedaan dimorfisme seksual.
Selanjutnya ada linea obliqua, lokasinya adalah garis miring di bagian luar korpus mandibula yang membentang dari ramus menuju korpus mandibula. Fungsinya sebagai tempat perlekatan beberapa otot wajah seperti otot depresor angulioris yang berperan dalam menurunkan sudut mulut dan memberikan kekuatan struktural pada mandibula dan mendukung pergerakan dari wajah. Sekian mengenai anatomi mandibula. Kita lanjutkan dengan muskulus penyusun masticatores, inervasi, dan fungsi. Seperti yang kita tahu, masticatores itu otot yang ada di bagian wajah. Muskulus penyusun di masticatores itu ada 4. Yang pertama ada masseter. Dia inervasinya adalah nervus massetericus dari truncus anterior nervus mandibularis dan fungsinya sebagai elevasi dari mandibula. Selanjutnya ada yang temporalis, yang sebelah sini, yang sudah dilingkari. Itu inervasinya nervi temporalis profundi dari truncus anterior nervus mandibularis. Fungsinya sebagai elevasi dan retraksi mandibula, juga berpartisipasi dalam gerak dari sisi ke sisi. Kemudian ada pterygoid yang medial. Nah, pterygoid yang medial, ini yang sebelah sini. Itu inervasinya adalah nervus pterygoidei medialis dari nervus mandibularis dan fungsinya elevasi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Selanjutnya adalah pterygoid lateralis. Itu inervasinya nervus pterygoid lateralis dari truncus anterior nervus mandibularis atau dari ramus buccalis. Yang lateral itu yang ini. Fungsinya sebagai prostusi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Sekian mengenai muskulus penyusun masticatores, inervasi, dan fungsinya. Terima kasih. Selanjutnya akan kita bahas mengenai anatomi regio anterbrakii dan regio manus yang merupakan skenario kedua. Saya akan bacakan skenario dan soalnya. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama diminta untuk jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrakii dan manus, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium dan beserta kinesiologinya. Baik, ini ada inervasi muskulus regio antebrachii dan manus. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama inervasi lapisan superficialis musculi regio anterior dari antebrachium. Yang pertama ada musculus flexi carpi ulnaris, dia itu nervusnya ulnaris. Lalu yang kedua ada musculus palmaris longus, nervusnya medianus. Lalu musculus flexor carpi radialis, nervusnya medianus. Lalu ada musculus pronator teres, nervusnya medianus juga. Kemudian inervasi lapisan intermediata musculi regio anterior antebrachium. Yang pertama ada musculus flexor digitorum superficialis yang nervusnya medianus, dan dilanjutkan inervasi lapisan profunda musculi regio anterior antebrachium. Yang pertama ada musculi flexor digitorum profundus bagian separuh lateral atau nervusnya medianus, nervus interosseus anterior, dan bagian separuh medialnya lagi itu ada nervus ulnaris. Kemudian ada musculus flexor pollicus longus, nervusnya medianus di nervus interossus anterior. Lalu ada musculus pronator quadratus, yaitu nervus medianus di nervus interossus anterior juga. Kemudian ada inervasi lapisan superficialis musculi regio posterior dari antebrachium. Yang pertama ada musculus
brachioradialis dari nervus radialis. Yang kedua ada musculus extensor carpi radialis longus, nervusnya radialis juga. Yang ketiga ada musculus extensor carpi radialis brevi, nervusnya radialis. Dan ada musculus extensor digitorum, nervusnya interoseus posterior. Lalu ada musculus extensor digiti minimi, nervusnya interoseus posterior. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, nervusnya interoseus posterior, dan ada musculus anconeus yang nervusnya radialis. Kemudian ada inervasi lapisan profunda musculi regio posterior dari antebrachium. Jadi ada musculus supinator, nervusnya interoseus posterior. Lalu ada musculus abductor pollicis longus, nervusnya juga sama, interoseus posterior. Dan musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis itu juga nervusnya sama. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke regium manus, yaitu bagian tangan. Inervasi regium manus di musculus interoseus dorsalis 1-4 itu ada ramus profundus nervus ulnaris. Lalu pada musculus interoseus palmaris 1-4 juga ramusnya profundus nervus ulnaris. Lalu ada musculus adductor pollicus, ramus profundus nervus ulnaris juga. Selanjutnya masih di regium manus. Di sini pada gambar lihat ada musculus opponeus pollicis dan nervusnya itu recurrens nervi mediani. Ada musculus abductor pollicis brevis, nervus recurrens nervi mediani. Ada musculus flexor pollicis brevi, nervus recurrens nervi mediani. Juga ada musculus opponens digiti minimi, ramus profundus nervus ulnaris. Lalu ada musculus abductor digiti minimi, ramus profundus nervus ulnaris. Lalu ada musculus flexor digiti minimi brevis, ramus profundus nervus ulnaris. Dan ada musculus lumbricalis yang dua bagian medialnya itu ramus profundus nervus ulnaris dan dua bagian lateralnya nervi digitalis palmaris communis nervus medianus. Baik, selanjutnya kita masuk pada musculus regio antebrachium dan kinesiologinya. Next. Ini di bagian anterior ada inervasi lapisan superficialis musculi regio anterior antebrachium. Yang pertama ada musculus flexor carpi ulnaris. Ini bisa di zoom. Nah, nervusnya ulnaris, lalu ada musculus palmaris longus, nervusnya medianus, lalu ada musculus flexor carpi radialis, nervusnya medianus juga, lalu ada musculus pronator teres, nervus medianus. Lalu inervasi lapisan intermediata musculi regio anterior, yang ini yang tengah, gambar yang tengah, dari antebrachium. Itu muskulusnya satu, yaitu flexor digitorum superficialis, yang nervusnya itu medianus. Kemudian, yang lapisan yang profunda, inervasi lapisan profunda musculi regio anterior antebrachium itu ada 3. Yang pertama, musculus flexor digitorum profundus, yang bagian lateralnya itu nervus medianus, dan bagian separuhnya itu yang medial, nervus ulnaris. Kemudian ada musculus flexor pollicus longus, nervus medianus, dan nervus interoseus anterior. Lalu ada musculus pronator quadratus, nervus medianus, bagian seperti nervus interoseus anterior.
Selanjutnya ada lapisan superficial dan lapisan profunda di regio posterior. Untuk yang regio posterior, yang bagian lapisan superficial itu ada musculus brachioradialis, nervus radial, musculus extensor carpi radialis longus, nervusnya radialis, lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis, nervus radialis juga, ada musculus extensor digitorum, nervus interoseus posterior, lalu ada musculus extensor digiti minimi, nervus interoseus posterior, lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, nervus interoseus posterior, lalu ada musculus anconeus, ini ada semuanya, ini yang anconeus, brachioradialis, carpi ulnaris, digiti minimi, digitorum, carpi radialis longus, carpi radialis brevis, yang nervusnya radialis. Kemudian ada inervasi bagian profunda, ini ada musculus supinator, musculus extensor pollicis longus, extensor indicis, lalu ada extensor pollicis brevis, dan untuk nervusnya yang supinator itu ada nervus interoseus posterior, yang abductor pollicis longus itu ada interoseus posterior, dan begitu juga dengan yang lainnya. Jadi nervusnya itu sama. Selanjutnya ini ada kinesiologi pada regio posterior. Ini bisa kita lihat. Ini kalau fleksi seperti ini, arah ke sana, lalu ekstensi. Kemudian ini adalah jika pronasi dan supinasi. Kalau digerakkan seperti ini, dan fleksi, ekstensi. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke skenario yang ketiga, yaitu anatomi os femur dan articulatio genum. Untuk skenario-nya, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal yang merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya sulit dan membengkak digerakkan. Untuk yang pertama, jelaskan anatomi penyusun articulatio genum yang lengkap. Lalu jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genum. Lalu yang terakhir, jelaskan anatomi dari os femur. Baik, apa itu articulatio genum? Articulatio genum merupakan sendi sinovialis terbesar pada tubuh manusia, yang jenis sendinya itu adalah ginglimus, yang fungsinya untuk menopang berat tubuh dari manusia. Terdiri dari fascies articularis, meniscus, dan ligamen yang menyusun beberapa articulatio penguat, yaitu yang pertama, articulatio femoropatellaris, fascies patellaris os femur, lalu ada fascies articularis patellaris. Yang kedua, ada articulatio meniscofemoralis, ada condylus femoralis, meniscus medialis et lateralis, lalu ada articulatio meniscotibialis, yang ada condylus tibiae, dan meniscus medialis et lateralis. Ini yang tadi sudah disebutkan. Ada condylus lateralis, meniscus lateralis, fascies patellaris, condylus medialis, meniscus medialis. Lalu yang sebelah sini ada fascies patellaris yang ini, lalu ada condylus medialis, lalu ada patella fascies articularis, dan ini ada condylus lateralis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ligamentum. Kira-kira apa aja ligamentum yang memperkuat articulatio genum? Ligamentum yang memperkuat articulatio genum itu terdiri dari ligamentum cruciatum anterior, ligamentum cruciatum posterior, ligamentum laterale tibiale yang medialis, lalu ada collateral fibulare yang lateralis, dan ligamentum transversum genum. Ini untuk gambarnya ligamentum yang
fluviatum posterior. Ini yang anterior, ini yang transversum. Lalu di sebelah sini ada yang kolateral fibular. Nah, dan ligamentum kolateral yang tibial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.